Selamat sore sahabat Thompson, Anda masih bersama kita di 93,3 FM Thompson News Radio. Sahabat Thompson, suara bising merupakan suara yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu pendengaran kita. Nah, saat ini masih banyak sekali di antara kita yang belum menyadari atau mengenal suara-suara bising ini gitu. Di Kota Denpasar yang merupakan daerah perkotaan, kita seringkali terpapar dengan suara bising, terutama dari suara kendaraan, kemudian musik di tempat-tempat hiburan, area bermain anak-anak juga dari penggunaan personal listening devices seperti headset, dan juga di perusahaan yang menggunakan mesin-mesin dengan suara yang cukup keras dan membisingkan. Nah, seringkali penderita gangguan pendengaran yang disebabkan oleh seringnya terpapar suara bising baru mengeluh setelah mengalami penurunan pendengaran. Nah, oleh karena itu hari ini topik kita di Bincang-Bincang Medis Saripati Obrolan Sehat yang seperti biasa kita lakukan setiap hari Kamis pada pukul 16 WITA. Dan hari ini kita akan membahas satu topik tentang topik yang akan kita bahas adalah To Hear for Life, Listen with Care. Nah, sudah hadir bersama saya di sini seperti biasa mendampingi talk show ini adalah rekan saya Mbak Ayu Novia. Apa kabar Mbak Ayu? Ya, selamat sore, kabar baik Pak Patrick, terima kasih. Ya, sehat ya. Hari ini studionya seru banget nih Mbak Ayu, karena kita kedatangan banyak sekali para dokter untuk yang khususnya spesialis THT gitu. Dan hari ini narasumber yang sudah berada di depan saya adalah Dr. Iwayan Suwandara, spesialis THT KL, staf pengajar dosen di FKIK Universitas Warmadewa. Selamat sore Dok. Selamat sore Pak Petri, Ya. Selamat sore Mbak Ayu. Apa kabar, sehat? Sehat. Nah, yang berikutnya adalah Dr. Niputu Oktavina Rinika Pranita Sari, M.Biomed, spesialis THTKL, staf pengajar dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Selamat sore Dok. Selamat sore Pak Patrick. Iya, kelihatannya suaranya kurang keras. Ya. Nah, mungkin kita akan coba mengeksplor dulu nih topik yang akan kita bahas. Jadi saya pengen tahu dulu nih, memang pada tanggal 3 Maret ini kita peringati ya sebagai kegiatan World Hearing Day gitu, begitu Dok? Iya. Memang setiap tahunnya pada tanggal 3 Maret ini kita selalu merayakan atau memperingati hari spesial itu sebagai suatu peringatan untuk bagaimana kita bisa menjaga kesehatan pendengaran. Iya. Jadi harapannya dengan kita memperingati World Hearing Day itu setiap insan bisa lebih waspada, lebih sayang dengan pendengarannya ya. Demikian Pak Petri. Ya, ya. Nah, apa sih kalau tadi disebutkan ya dalam penjelasan awalnya itu suara bising. Jadi apa itu sebenarnya suara bising dan kapan suara bising itu berpotensi bisa menimbulkan masalah di pendengaran kita? Siapa nih yang mau jawab? Silahkan Dok. Gitu ya, oke. Ya, kita kembali kepada definisinya ya. Artinya apa sih bising? Bising itu suatu suara yang tidak diinginkan, sesuatu yang diproduksi oleh sumber-sumber suara, bisa dari mesin-mesin kendaraan, dari misalnya alat musik yang suaranya terlalu keras seperti itu berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 96 dan juga Permenkes juga ada yang menyebutkan definisi bising itu sendiri. Jadi sesuatu suara yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan, khususnya kesehatan telinga, itu bisa dikatakan bising. Gitu. Ya. Ya. Nah, sumber suara yang termasuk dalam suara bising, apakah
suara bising itu bisa mengganggu pendengaran yang parah, Dok, gitu. Apakah memang bisa sampai sebegitu jauh dampaknya? Mungkin Dokter Ririn bisa membantu menjelaskan gimana. Nah, beliau ini memang pakar bising ini. Oke. Sering membuat suara bising maksudnya mungkin ya. Ya, jadi ada 3 faktor utama sebenarnya bagaimana bising bisa berbahaya. Jadi bising itu intensitasnya atau volumenya, kemudian durasinya, paparannya, seberapa lama sih bising itu kita dengar, dan frekuensinya seberapa sering per hari atau per minggu, itu sangat mempengaruhi. Jadi suara bising, bahkan suara bising yang suara terlalu keras yang kita dengar mungkin hanya 1 kali, itu pun juga bisa berbahaya bagi kesehatan pendengaran kita. Iya. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan dari saya, Dr. Ririn. Bagaimana seseorang itu bisa dapat mengetahui dirinya mengalami gangguan pendengaran akibat suara bising tersebut, dokter? Oke, terima kasih Mbak Ayu. Jadi keluhan sebenarnya yang paling sering adalah telinga berbunyi. Jadi orang sering mendengar telinga saya kok berbunyi ya, mendenging, nging atau mendengung. Itu sebenarnya tanda awal bahwa telah terjadi sesuatu di telinga bagian dalam kita. Karena telinga kita bagian dalam di rumah siput itu ada sel-sel sensori yang memang menangkap suara bising, menangkap suara secara umum, kemudian menghantarkan ke otak melalui saraf-saraf pendengaran. Ketika ada suara yang terlalu keras atau berlebih yang diterima oleh sel saraf tersebut dan itu cukup keras, misalnya suara yang lebih dari 85 desibel kalau diukur, itu menyebabkan sel-sel tersebut mengalami pingsan sesaat seperti itu ya. Kemudian jika paparannya lebih lama lagi, pingsannya akhirnya permanen dan terjadi kerusakan. Seperti itu kalau kita istilahkan ya. Mungkin Dokter Suandera bisa menambahkan? Iya, tadi salah satu gejala yang disampaikan itu adalah suara mendengar, suara mendenging. Iya. Nah, ada hal lain yang juga menjadi yang perlu diwaspadai adalah kesulitan untuk berkomunikasi di tempat ramai. Jadi kalau seseorang yang kita ajak bicara, kemudian dia sendiri bicaranya keras-keras, berarti kemungkinan dia sudah mengalami gangguan pendengaran juga. Nah, cuman nanti apakah itu disebabkan oleh paparan bising sebelumnya, tentunya harus dicari tahu penyebab, ditelusuri bagaimana historinya. Iya. Jadi gini dok, kan melihat kondisi pandemi COVID beberapa tahun belakangan ini, tentunya banyak siswa ataupun mahasiswa itu diharuskan untuk menggunakan perangkat devices telinga sebagai alat bantu dalam proses belajar. Nah, berapa lama sebaiknya alat tersebut digunakan dalam 1 hari? Baik, jadi kalau kita berbicara masalah hari, beberapa jam gitu ya dalam sehari, idealnya apabila seseorang itu mendengarkan dengan frekuensi dalam intensitas 80 desibel sebenarnya kan masih aman. Tapi kalau di atas itu dikatakan secara teori dalam 40 jam itu bisa dalam seminggu dia mendengarkan selama 40 jam dalam seminggu. Kalau hariannya mungkin sekitar 8 jam sehari seperti itu. Itu dalam intensitas 80 desibel. Apabila anak-anak kita yang dalam masa pembelajaran daring ini, misalnya volume suaranya atau intensitas dari alat yang dipakai itu, gadgetnya itu lebih dari itu, tentunya harus lebih singkat dan perlu istirahat sekitar 10 menit diistirahatkan itu. Mungkin kalau solusinya mungkin ya untuk masalah daring ini yang bagus itu, anak-anak itu mesti menggunakan speaker yang ada di gadgetnya itu sendiri. Tidak menggunakan
headset. Jadi headset tuh pilihan kedua ya? Ya, kalau mungkin pilihan ketiga. Oh, malah ketiga. Yang pertama adalah speaker di gadgetnya atau external speaker. Oke. Nah, external speaker seperti di komputer-komputer yang PC itu kan ada yang disambungkan dengan speaker yang lain sehingga itu tidak langsung keras suaranya ke dalam memberikan paparan pada sel-sel rambut pendengaran itu sendiri. Demikian Bayu. Ya, kalau saya mencoba mendalami pertanyaan ini apakah memang standar pendengaran dari masing-masing orang itu ukurannya sama? Atau memang secara lahiriah tuh ada orang yang memang pendengarannya dari lahir sudah lebih kurang daripada ada orang lain yang nangkepnya suaranya jauh banget, dia udah bisa nangkep gitu? Maksudnya Pak Petri, apakah ada orang yang bisa mendengar lebih jauh atau ada orang yang memang pendengarannya terbatas gitu? Ya, artinya kalau secara keilmuan itu artinya secara populasi kan tentunya ambang dengar orang itu kan sama. Oh, sama. Jadi ambang dengar normal itu di bawah 20 desibel. Di bawah 20 desibel. Jadi kalau memang sudah di atas itu tentunya sudah dianggap mengalami gangguan. Jadi pada umumnya orang berada di ambang di bawah 20 itu. Jadi kalau memang dari kecil dia sudah masalah, tentunya kemungkinan memang ada kelainan di organ-organ pendengarannya. Demikian Pak Petri. Ya. Baik sahabat Thomson, kita masih bersama-sama di talk show BBM atau Bincang-Bincang Medis di 93,3 FM Thomson News Radio. Dan kita masih ngobrol bersama Dr. Iwayan Suwandara, spesialis THTKL, dan Dr. Niputu Oktaviani Rinika Pranitasari, M. Biomed dan spesialis THTKL juga. Nah Dok, melanjutkan pembicaraan kita tadi ya, gitu. Lalu salah satu penyebab dari gangguan pendengaran sendiri mengenai penggunaan obat medis ya, yang juga bisa berakibat pada gangguan pendengaran. Apabila ada seseorang memerlukan obat tersebut sebagai terapi, sebaiknya apakah obat tersebut dilanjutkan atau dihentikan? Ya, pertanyaannya yang menarik, bagus, dan artinya memang tidak berkaitan dengan bising ya, tetapi sangat menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa pasien yang takut karena sempat membaca atau browsing. Sekarang kan semuanya informasinya sudah tidak terbatas sekarang ya Pak Patrick ya. Jadi di sini tentu kita harus selalu berpikir antara manfaat dan kerugiannya ya. Kalau memang itu obatnya bermanfaat dan bisa menyelamatkan jiwa misalnya, tentu ada aspek yang harus kita korbankan. Tetapi kalau memang obat itu malah justru jauh lebih merugikan, tentunya harus kita pertimbangkan untuk ditunda pemberiannya. Misalnya pada pasien dengan kasus TBC misalnya, TBC yang memang harus diberikan obat injeksi streptomycin gitu misalnya. Jadi itu hampir bisa dikatakan akan berefek pada pendengaran, tetapi tentu itu akan bisa menyelamatkan pasien itu. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah penggunaan obat-obat yang tanpa istilahnya rekomendasi dari dokter misalnya. Iya, misalnya begini, ada seorang pasien, khususnya di bidang THT ya, dia mengeluh ada masalah di telinga, tapi
atas rekomendasi temannya misalnya, karena dulu penyakitnya gejalanya mirip, Yeah. oh ini pakai obatnya. Ternyata obat yang dipakai sebelumnya adalah obat-obat yang memang digunakan untuk infeksi telinga luar. Jadi di sana kan ada obat yang mengandung obat-obat yang bersifat ototoksik namanya. Artinya bisa meracuni telinga dalamnya. Gitu. Jadi kalau pasien yang saya sampaikan tadi, yang ternyata gendang telinganya lubang gitu. Jadi kan obat-obat yang bersifat ototoksik itu, tetes telinganya itu bisa masuk ke sana. Nah, itu bisa merusak pendengaran dari pasien. Nah, makanya saya sampaikan pada kasus-kasus yang memang harus diberikan, kadang-kadang kita memang harus dalam tanda kutip mengorbankan misalnya pendengarannya untuk menyelamatkan jiwa. Iya. Tetapi untuk kasus yang kedua tadi, yang tetes telinga itu misalnya, ya tentunya harus berkonsultasi dulu, pastikan dulu apakah memang ada kelainan yang lain atau masalahnya berbeda dengan pasien yang sebelumnya, seperti itu. Mungkin Dokter Ririn ada pengalaman apa misalnya ya? Iya, betul. Atau mungkin serupa gini ya? Ya, jadi memang yang sering sekali ditemukan adalah penggunaan obat-obat pada pasien dengan kanker ya. Jadi memang sebagian besar obat-obatannya itu menimbulkan gangguan pada telinga. Salah satunya adalah telinga mendenging atau penurunan pendengaran. Seperti disampaikan oleh Dr. Suandara tadi, memang kita perhatikan mana manfaat dan resikonya. Jika memang memungkinkan untuk diganti obat jenis lain yang resiko atau efek samping ke pendengarannya minimal, maka kita lakukan. Tetapi jika memang itu tidak ada pilihannya, kita sampaikan ke pasien atau penderita bahwa penggunaan obat ini menimbulkan efek samping seperti ini, sehingga pasien juga paham dan kita libatkan juga dalam pengobatan. Gitu. Iya, mungkin yang dimaksud tadi itu pada pasien kanker itu adalah obat-obat kemoterapi. Kemo ya. Ya, Itu kemoterapi. tidak bisa dihindari ya, agak sulit ya. Memang ada pilihan-pilihan, Ya. tapi kadang-kadang pilihan itu juga terbatas. Seperti itu. Kalau justru memang rehabilitasi, nah ya, kita rehabilitasi itu kan memberikan kembali kemampuan Ya. seseorang itu untuk bisa setidaknya mendekati sedia kala. Sedia. Nah, jadi kalau memang sudah sangat terganggu adalah dengan alat bantu dengar. Oke. Tentu tidak semua orang nyaman dengan alat itu, karena menggunakan barang baru pasti susah. Yeah. Seperti saya saja pakai kacamata, dari awalnya pasti aduh kok tidak nyaman, kok rasanya lupa pakai gitu. Ya, jadi ya Pak Patrick juga pasti kan awal-awal kok tak nyaman pakai kacamata. Yeah. Sama kalau pakai ABD, alat bantu dengar itu tentu lebih tidak nyaman, karena orang berpikir bisa aja berpikir kalau orang Bali bilang bongol ini, kata bongol itu tentunya konotasinya negatif kan. Okay. Jadi orang akan merasa malu gitu. Demikian. Kalau Dokter Irin gimana, Dok? Mungkin ada mungkin ada tambahan dari Dokter Irin tentang artinya kalau orang yang sudah tuli akibat bising kan permanen, jadi ya Bisa direhabilitasi. memang rehabilitasinya dengan alat bantu itu. Bantu Ya, dengar. kalau obat-obatan saya kira tidak akan banyak bermanfaat. Ya. Oke. Saya ingin bertanya lagi dokter, bagaimana kualitas hidup dari pasien yang mengalami gangguan pendengaran akibat bising tersebut, dokter? Apakah ada pengaruhnya dengan kualitas hidup dari pasien tersebut? Ya, atau dampak ya? Iya. Benar, Tririn. Iya, kalau dari quality of life tadi sempat Ya, kita ngobrol. saya ngobrol sama Pak Patrick. Quality of life dari seseorang yang memang ada gangguan pendengaran, Yeah. itu kan tergantung derajat
dari gangguan pendengaran itu Ya. sendiri. Ringan, sedang berat, sangat berat seperti itu. Jadi dengan yang ringan saja orang itu sudah merasa tidak nyaman. Kemudian tidak pede, tidak percaya diri untuk ngobrol gitu. Apalagi orang itu memang seorang misalnya public figure ataukah dia itu seorang pimpinan perusahaan atau pimpinan di sebuah organisasinya misalnya, tentu akan sangat mengganggu ya Pak Patrick ya. Akan stres orang mau ngobrol, mau menyatakan pendapat atau minta pendapat dari staf-stafnya, malu kan kalau harus berulang apa ya tentunya itu akan membuat kualitas hidupnya akan menurun. Demikian Mbak Ayu. Ya, kalau saya mau bertanya lebih awam nih ya tentang masalah yang berhubungan dengan telinga gitu. Kalau kita ke dokter tuh namanya dokter THT, telinga, hidung dan tenggorokan ya gitu. Apakah memang itu merupakan satu kesatuan yang harus kita pahami dan merupakan satu hal yang tiga-tiganya ini satu rangkaian gitu dok? Kenapa kok tiga-tiganya telinga, hidung, tenggorokan, apakah memang itu juga saling berpengaruh? Kebetulan memang ketiga organ tersebut saling berkaitan. Jadi ketika ada masalah di hidung juga akan menyertai karena memang saling berdekatan. Jadi organ hidung kemudian ke tenggorok dan akhirnya gejala telinga juga bisa muncul. Misalnya ketika pilek kemudian sakit tenggorokan, itu biasanya sudah satu rangkaian dan akhirnya telinga terasa penuh, terasa tidak nyaman. Itu memang satu kesatuan. Kalau tadi dokter sempat ngobrolin stres dan sebagainya gitu, apakah memang juga ada pengaruh dari orang-orang yang stresnya tinggi terhadap pendengaran atau mungkin bunyi denging itu juga muncul dari akibat tekanan-tekanan stres gitu? Mungkin gangguan pendengaran sendiri yang akan menyebabkan orang itu menjadi stres. Kemudian mungkin ada kalau stres itu berkaitan misalnya dengan penyakit yang lain, misalnya orang tekanan darah tinggi. Kalau tekanan darah tinggi dia mengalami stres, bisa saja akan terjadi masalah di telinganya. Artinya gangguan pendengaran. Kemudian tadi saya menarik sekali dengan pertanyaan Pak Patrick itu tentang apakah THT itu memang harus jadi satu kesatuan itu sangat menarik. Dan sebenarnya ada lagi kalau kami sekarang ini THTKL, telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher. Jadi sebenarnya intinya yang tiga itu memang sangat menarik karena berkaitan sekali. Seperti dokter Ririn tadi bilang, kalau ada gangguan telinga jangan hanya fokus pada telinganya saja. Bisa saja karena dia sebelumnya pilek, kemudian juga bisa karena sinusitis gitu misalnya. Kan sinusitis itu sepertinya masyarakat sudah sangat familiar ya Pak ya. Sinusitis, asal jangan situs-sinis. Kalau situs-sinis tidak bagus ya bagi kesehatan jiwa. Kemudian jadi dengan itu kita bisa meningkatkan juga kewaspadaan. Di samping itu, kalau ada seseorang yang mengeluh gangguan pada satu sisi di telinganya, misalnya kerebek-kerebek gitu misalnya, jangan lupa bahwa di dalam di belakang hidung itu ada daerah yang namanya nasofaring. Mungkin Pak Patrick, Mbak Ayu sudah pernah dengar orang dengan kanker nasofaring gitu misalnya. Itu banyak kasusnya sekarang. Jadi kalau ada yang keluhan seperti itu jangan lupa kita memeriksakan diri. Kemudian dokter THT-nya tentu pasti akan
selalu memeriksa di daerah nasofaring apakah ada masalah atau tidak. Jadi supaya tidak sampai ke stadium yang lebih lanjut. Oke. Ya, jadi gitu Pak Patrick. Jadi selalu berkaitan Iya. batuk, pilek, kelainan telinga gitu. Iya. Ya. Dan sedikit pesan mungkin ya buat sahabat Thomson Iya. ya, terutama pada anak-anak. Oke. Anak-anak yang ya mungkin sedikit keluar dari topik ini ya, bising ya, tapi Iya. ini mungkin penting untuk disampaikan juga bahwa kalau ada anak-anak dengan batuk pilek, demam gitu, jangan diabaikan karena awal orang congek bisa dari sana. Oke. Dan itu bisa dibawa seumur hidup. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan buat sahabat Thomson. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa membuka Iya. wawasan kita tentang THT ini. Oke. Dok, pertanyaan terakhir, tapi ini pertanyaan awam banget, ya kan gitu, bahwa banyak orang sering menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinga. Itu metode yang harus diperhatikan oleh kita, masyarakat awam ini dalam merawat telinga kita, terutama dalam penggunaan cotton bud. Itu apa yang mesti kita perhatikan? Wah, pertanyaannya ini sangat menarik. Ya, Iya. Dr. Ririn pasti sering mendapat pertanyaan seperti ini ya, Dr. Ririn, dari Iya. pasien-pasiennya. Iya, betul. Ya. Mungkin Dr. Ririn bisa Menjelaskan. ini, Dr. Ririn. Memberikan tips. Tips. Kalau saya pribadi sebenarnya penggunaan cotton bud itu bukan untuk membersihkan kotoran telinga. Oke. Karena pada dasarnya kotoran telinga itu bisa keluar sendiri. Oke. Memang tidak semua jenis kotoran telinga dapat keluar sendiri. Kotoran yang kering-kering, yang kecil-kecil, itu ketika kita membuka mulut, mengunyah, berbicara, itu ada pergerakan dari liang telinga bagian luar itu untuk Akan mengeluarkan. ada seperti itu, Ya. ya. Tetapi memang ada jenis kotoran telinga yang lengket yang memang harus dibersihkan. Kalaupun ingin membersihkan kotoran telinga, saya sarankan tidak sendiri karena kita tidak tahu apa yang kita Bersihkan. bersihkan. Memang kita masuk ke dalam lubang Iya. liang telinga, tapi kita tidak tahu apakah kita mendorong atau mengeluarkan Iya. kotoran telinga. Jadi mungkin dibantu. Jadi memang perlu bantuan, dan orang yang membantu mengeluarkan perlu lampu khusus Iya. supaya dia lihat apa yang dikeluarkan, dibersihkan. Jadi yang tujuannya untuk mengeluarkan kotoran telinga memang dikeluarkan, bukan semakin mendorong. Karena yang sering terjadi adalah ketika pasien-pasien datang dengan telinga terasa penuh atau sakit, itu kotoran telinganya menumpuk sangat penuh, terdorong sampai jauh ke dalam. Jadi dekat Oke. sekali dengan gendang telinga. Itu kalau saya. Iya. Iya, saya setuju. Karena memang banyak pasien yang datang itu terjadi penumpukan dari kotoran telinga ini, yang ya dalam bahasa medisnya serumen ya, kotoran telinga ini. Jadi memang akan ada upaya sebenarnya secara alami untuk mengeluarkan sendiri tubuh itu. Tubuh Iya. itu sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, sangat sempurna sebenarnya Pak Patrick ya, sangat sempurna. Sudah dengan mekanisme yang benar-benar sudah diperhitungkan oleh beliau itu. Jadi dan kemudian yang seandainya diperlukan untuk dibersihkan itu mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan. Silahkan kalau ada waktu konsultasi ke dokter THT ataupun ke dokter umum, silakan untuk diperiksa dulu apakah memang ada kotoran telinganya. Kalau tidak ada, ngapain dikorek-korek, malah nanti datang dengan apa? Dengan infeksi telinga luar. Kalau kita bilang otitis eksterna, itu tentunya akan biayanya lebih banyak lagi gitu. Jadi di sana yang mungkin bijak kita. Kemudian kan bahaya juga. Bahayanya apa? Kadang-kadang bisa kecolok ya. Iya. Keterusan gitu nggak? Bisa kontrol ya. Kalau sampai gendang telinganya bocor gara-gara itu, lebih tersiksa lagi, lebih sulit lagi, lebih banyak lagi biaya dan waktu yang harus dikorbankan begitu Pak Patrick. Oke. Saya rasa ngobrol sama dokter-dokter ini kelihatannya nggak cukup waktunya sejam gitu, dan kita pada sesi yang terakhir ini akan ngasih surprise rupanya sama pendengar ya gitu. Surprise-nya apa nanti kita akan dengarkan setelah break. Tetapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih
untuk Iya, apa sama-sama. namanya? Ya, untuk Dokter Suandara, kemudian juga Dokter Irin sudah ngobrol dengan kita di sini. Juga Mbak Ayu Novia, thank you. Kita sudah ngobrol-ngobrol. Pendengar sahabat Thomson, kita akan kembali lagi tetap di acara ini dengan sebuah surprise. Apakah itu? Silahkan ditunggu. Kita akan kembali lagi setelah berikut. 7 anggota ya. 7 anggota yang akan tampil dan akan membawakan sebuah atau beberapa buah lagu. Ya, gitu. Satu lagu aja. Ya. Bisa dijelaskan ini Ya. kelompok apa dan dalam rangka apa? Ya, terima kasih dari rekan Thomson News. Jadi di sini kami bertujuh mewakili dari Departemen THTKL RSUP Sanglah. Di sini kami akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini dalam rangka untuk memperingati hari Bising. Ya. Ya, hari Bising di mana di sini untuk juga masyarakat sekitar supaya tahu sebenarnya hari Bising itu penting bagi kita semua demi Ya, supaya menjaga aware ya. aware untuk telinga kita semua. Ya. Ya. Jadi sekarang ini kami akan menyanyikan lagu berjudul Bising, ciptaan dari Dr. Eka Putra Setiawan, SPTHTKL. Oke, silakan dimulai. Apakah bising itu suara tak diingini, walaupun bising nikmat, namun ada resiko. Tak kira dengingnya sakit. Stop bising, ganggu yang lain. Ada batas ambang, agar telinga tetap sehat. Setel volume setengah saja, bising musik, sumber oksidan lalu lintas. Pakailah helm, bising pabrik, redamlah redam, bising impor. Awaslah awas, bising pesawat. Pakailah suku PLDS, bising ledakan, jauhlah jauh. Ada batas ambang bising, jangan itu dilewati, agar